Bisa dijelaskan satu Kalau ini persatu? kain pocong. Kain pocong. Ya. Coba Sudah jelasin. bekas atau baru? Itu baru Sudah atau lama. bekas? Jadi bekas digunakan. Asli kain pocong. Dari orang mati. Dari orang meninggal. Oke, ada apa aja di situ, Mas Okta? Ini adalah tongkat kuning yang biasa saya gunakan untuk santet. Seperti apa menggunakannya? Kalau saya tidak suka sama orang, saya membayangkan wajahnya. Saya pukulkan, dia langsung tumpes. Langsung tuntas. Oh, yang dipukul apanya? Membayangkan wajahnya langsung. Perlu pakai foto? Enggak. Nggak perlu. Hanya dibayangkan. Iya, Setelah dipukul apa yang terjadi? mati. Oke. Selain itu, Ini gelang akar mimang untuk mengembalikan. Mengembalikan dan juga bisa difungsikan untuk merusak rumah tangga. bagaimana cara menggunakannya? Saya sebut namanya orang tersebut untuk kembali suka kepada perempuan ataupun pasien yang mau dituju tadi. Jadi laki-laki itu akan meninggalkan keluarganya buat pasien Anda? Iya, Oke. Selain itu apa lagi? ini biasa digunakan untuk lintrik namanya. Atau intrik. Iya, fungsinya banyak, bisa untuk santet juga bisa. Pelet juga bisa. Cara menggunakannya seperti apa tuh, Mas? Tergantung permintaan pasien. Semuanya berkaitan semuanya gitu. Salah satunya tuh Raja Iblis. Minyak Raja Iblis, warnanya aja merah ya. Iya. Bagaimana cara gunainnya itu? Gimana cara gunainnya? Saya cukup membuka. Minyak ini saya gunakan sebenarnya untuk ritual. Nggak, dapatnya dari Ritual. mana? Mas Okta, minyak Raja Iblis ini dapatnya dari mana? Ini kebetulan dari Alas Purwo. Saya ngelihat di kepala saya ya, cara menggores si lab di badan kamu tuh serem banget loh. Sampai kayak gini nih. Itu beneran kamu lakuin ya? Bener, kalau mau lihat bisa. Saya mau lihat dong, tolong bisa gak dipersediakan? Tidak hanya bicara dan tidak hanya tidak, aku butuh sesuatu yang bisa saya lihat gitu. Bukannya mau menantang, enggak, sama sekali enggak. Cuma sampai mana sih sang iblis itu menguasai dia gitu loh. Kamu butuh apa untuk itu, Mas Okta? Apakah itu mengganggu atau tidak? Kalau mengganggu saya suruh dia pergi dulu. Tidak, yang penting jangan asal tidak ini bisa dikatakan tidak nantang itu aja. Enggak lah. Nanti ada tim security juga kok yang akan jaga juga. Udah masuk, Roy. Iya. Bisa diajak komunikasi. Selamat malam. Siapa nama kamu? Selamat malam. Siapa manggil saya? Siapa manggil saya? Siapa kamu? Saya pelindung anak ini. Dia melindungi anak ini katanya.
Sosoknya seperti apa, Roy? Sosok apa ya? Saya melihat sosok Okta yang sebenarnya, dan ternyata gak ada makhluk halus yang mendiami tubuhnya. Gak ada. So, he's faking it. Yes, he's lying. Mas Okta. Berbanding terbalik dengan apa yang kamu bilang ya pada kami semuanya. Tapi saya melihatnya di sini. Saya tidak bermaksud menantang atau membuat kubu, tidak. Tetapi entah kenapa makhluk-makhluk teman kamu pada menghilang di saat kamu di sini. Saya nggak ingin melukai penonton. Sekarang nggak ada di sekitar sini makhluk-makhluk itu, Roy. Sayangnya tidak mendampingi. Mungkin ya pada waktu di rumah, tetapi tidak pada hari ini, tidak muncul. Sayang sekali. Alih-alih ingin memanggil teman-teman gaibnya, namun yang terjadi Okta malah terlibat dalam pikirannya sendiri, terjerat di pikirannya sendiri. Ya, seperti itu. Saya tahu Okta mungkin punya kemampuan, namun hanya saja hari ini sangat sayang sekali. Tapi saya tertarik dengan benda itu. Benda kekuatan supranatural. Lihat deh. Entah kenapa ya. Ya, tadi beliau yang sudah mengendalikan saya. Apa yang kamu lihat, Roy? Saya ngeliat benda itu bau busuk. Dan benda itu kamu tarik semuanya. Itu ada, aku ngecium ada bau jin di sana. Saya tidak mencium bau arwah-arwah gentayangan di tubuh kamu loh, tapi saya mencium malah di sini. Boleh saya bongkar gak itu? Kamu bongkar aja deh. Udah belatung. Yang jaga. Kekuatan yang paling besar justru di barangnya, bukan di badannya dia. Barangnya bisa membuat apapun jadi berbentuk bulat. Dan makhluk-makhluk itu sekarang ada di benda-benda ini? Iya. Itu belatungnya kok Iya, tiba-tiba datang sendiri. tiba-tiba keluar. Kalau dia ada di situ dari tadi seharusnya udah bisa keluar. Betul sekali. Karena ini kekuatan magis. Jadi keluar dengan sendirinya. Karena beliau tidak bisa nunjukin di badannya si Mas Okta, lalu menampilkan bayangan sosok jin, manifestasinya malah di barangnya. Dan barang ini untuk menyimpan dan mengikat makhluk-makhluk itu supaya ngikutin apa yang diminta sama Mas Okta. Iya. Ini kain pocong udah berapa lama ya? Sudah lama. Lama banget ya. Lama, Pak. Saya lebih lihat mana yang powerful. Di sini yang lebih kekuatannya lebih gede dibanding Mas Okta sendiri. Mas Okta kayak limbung gitu. Ya enggak, ya enggak. Kalau misalnya hari ini Mas Okta nggak mau kerja spiritual lagi dan mau berhenti, berarti ini semua akan hilang dong, disita. Masa iya sih rela peninggalan yang kayak gini dihilangin? Iya. Kalau ini akan mungkin saya kembalikan. Yang kayak gini, saya sendiri akan nanggung resikonya. Dia masih nanggung resiko. Ada yang mau disimpan tetap. Iya tetap. Berarti benar kata Roy dari awal. Mau lepas tapi masih ragu-ragu. Iya enggak gitu. Bahkan kemarin pun masih ritual. Dan hari ini masih membawa seperti ini. Saya lihat belum mantep. Itu sih. Saya tidak menyalahkan profesi ya. Tapi lebih ngomongin individu gitu. Bukan pekerjaan, tapi individu orangnya. Karena digunakan justru untuk malah mengirim santet, memisahkan seseorang dari keluarganya, menghancurkan hidup orang. Sayang banget.
padahal punya kemampuan. Dan ini benda-benda ini dapatnya dari mana ya Mas? Yang ini terutama, yang dibungkus. Kain pocong ini Anda ambil sendiri nih? Iya. Dela misalnya? Sangat berisiko, saya nggak mau. Ya di pelet, Jangan Kak. Atau penonton? Iya penonton. Gak bisa, nggak mau. Sangat berisiko, saya nggak mau. Risikonya apa menurut Mas Okta? Yang pasti kalau linglung itu udah pasti. Linglung. Linglung itu udah pasti. Tapi bisa disembuhin lagi kan, dicabut lagi kan? Bayu, ambilin satu penonton dari kita dan kamu lakukan sesuatu. Lihat seberapa besarnya, baru bisa dilepaskan. Kami ingin tahu bagaimana cara Mas Okta melakukan pelet kepada Mbak Ria. Mbak Ria, Dan kita pengen tahu setelah itu apa yang dilihat atau dirasakan Mbak Ria. Ria. Lalu setelah itu udah, tolong dicabut. Terus banyak belatungnya loh. Iya banyak banget. Kenapa kok ada suatu tantangan ya, Kak Roy? Tantangan tentang Maaf, saya nggak bisa melakukan ini. Enggak. Jangan. Oke, Mbak Ria, silakan kembali tempat. Bawa aja. Oke. baik. Oke. Oke, baiklah. Apapun itu keputusan Mas Okta, semoga saya doakan ketemu jalan yang terbaik dan bisa mengembalikan barang-barangnya ke semula, terutama yang besi itu. Ini harus dikembalikan ke orang yang ngasih tempat mereka dia dapat atau harus disita sebaiknya, Roy? Saya serahkan pada si Oktanya aja. Tergantung kejujurannya Okta. Tampaknya kalau di sini disita itu tidak mungkin. Karena hatinya meronta-ronta untuk tidak dilakukan. Saya sendiri secara masih menyimpan. pribadi rela untuk lepas. Mengaku terus terang, saya sembuhkan sendiri. Dan sudah sembuh ya. Iya. Ya, dia butuh proses lah ya kalau mau berubah kan nggak Iya. kayak orang mau berhenti ini ngerokok harus butuh proses gitu. Mungkin seperti itu. Ya saya hargain lah Mas Okta. Intinya tapi tidak saya sita hari ini karena saya melihat kebimbangan hatinya Mas Okta masih setengah-setengah. Jadi Roy serahkan semuanya pada Mas Okta. Intinya makhluk halusnya muncul justru di benda pusakanya, tapi tidak merasuk ke dalam penonton atau merasuk ke dalam diri kamu sendiri. Ternyata malahan bermanifestasi berupa ulat di sana. Iya. Dan pengikut-pengikut yang ada di makhluk itu kalau dilarung akan Iya hilang, pasti Hilang. dong, pasti akan hilang. baik. Mas Okta, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, ya, yaitu bersih dari semuanya. Dan terima kasih Anda sudah cerita pengalaman Anda yang sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Okta. Terima kasih, Pak. Siapa, Pak? Itu bisa ngambil ngancurin suami orang mau. Hancurin suami. Bisa ngambil suami orang katanya bilang. Misi. Serem. Terima kasih. Belajarlah untuk merendah, hingga tiada satupun yang merendahkan Anda. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratni.
Selamat malam Mbak Ratni. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Ratni sehari-hari sebagai apa ya? Ya Mas, ini saya pemilik warung Pemilik warung ya. Ya. Oke, apa yang mau kamu ceritakan pada kami Mbak? Iya Mas, ini dulu awalnya saya ini mendirikan usaha, mendirikan warung, itu saya udah keluaran modal banyak. Nah, di tengah perjalanan usaha saya ini ada semacam kendala sampai hampir bangkrut. Nah, waktu itu saya utangnya udah makin banyak, nggak terhitung banyaknya, sampai saya putus asa sendiri karena suami saya juga sudah ninggalin saya. Dan akhirnya saya memilih jalan pintas Mas, Yaitu dengan pesugihan. bagaimana cara mendapatkan pesugihannya? Saya dianterin ke sebuah gunung. Di situ saya diberikan wejangan sama kuncennya. Setelah itu, Ada yang diberikan ke saya Mas, apa yang diberikan? wayang. Wayang. Ya. Lalu dapat pesugihannya. Usaha saya menjadi normal kembali karena dan bahkan sekarang udah utang-utang saya juga udah tertutupi semua dan bisa buka beberapa cabang lagi Mas. Oke, lalu apa yang membuat Anda datang ke Menembus Mata Batin? Iya Mas, saya ingin normal seperti dulu Mas, karena saya ketakutan. Apa ketakutan, kenapa Mbak? Pernah kejadian itu yang meninggal dunia itu kenal baik sama saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kecelakaan meninggal. Siapa? Dan memang yang lainnya nggak di depan mata saya, dan ini depan mata saya. Dan yang bikin saya nggak sanggup lagi, saya kalau ingin berbuat kebajikan itu seperti ada yang menghalangi Mas. Ada bisikan-bisikan gitu, seperti teriakan-teriakan gitu. Teriakan-teriakan tapi kayak dari alam lain. Seperti apa teriakannya? Ngomong apa? Manggil-manggil nama saya. Manggil, Ada lalu yang manggil nama saya, ada yang seperti menangis. Menangis tapi dari ribuan orang gitu. Saya nggak ingin ada korban lagi. korbannya itu kenapa sih Mbak Ratni? Dari mana? Jadi setiap malam satu suro itu mesti paginya ada yang meninggal Mas, juru masak saya. Di rumah, di apa? Juru masak. Iya, Udah banyak korbannya Mbak? iya Mas, setiap tahun Mas. Gimana aku boleh nanya Mas? Silakan. Itu emang waktu kamu pesugihan itu, kamu sebelumnya tahu kan kalau kamu tuh udah bakal ada tumbal atau gimana gitu? Misalnya kamu perjanjiannya tuh apa gitu sampai ada banyak yang meninggal gitu? Iya sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi karena waktu itu saya kalap, saya nggak menyadari sampai seperti itu. Orang-orang terdekat kamu semua itu? Nggak ada yang orang lain. Tapi keluarga kamu atau Keluarga belum ada. keluarga belum ada? Cuman Sejauh ini baru orang lain aja? Orang lain. Tapi saya ketakutan Tapi sendiri. itu emang udah dari kamu itu? Berarti tumbal kamu, itu tumbal kamu? Tumbal dari sugihan kamu itu? Iya. Jadi kalau malam Jumat, saya masuk ke kamar saya, kamar pribadi saya. Jadi
ada satu kamar yang emang selalu kosong. Nah, di dalamnya saya melakukan ritual, Mas, yang seperti apa yang dikatakan sama Kuncen itu. Oke, Mbak Ratni, mudah-mudahan sih Mbak Ratni bisa ya lepas dari semua ini ya Mbak ya, karena kalau ada tumbal dan setiap tahun 7 rumah saknya meninggal dunia, justru saya khawatir tidak menutup kemungkinan tumbal berikutnya adalah diri Mbak Ratni sendiri. Iya, Mas. Nah, Kak Bayu, atau enggak bisa jadi keluarganya sendiri ya Kak Bayu? Bisa. Mbak Ratni, mudah-mudahan Mbak Ratni rela untuk cerita semuanya lengkap dan detail supaya bisa mendapatkan solusi terbaik pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.